biasa dari kelas 2 dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang beberapa nazam dari kitab Tamyizul Muta'alim. Namun sebelum kita menuju ke topik pembahasan utama dari beberapa nazam dari kitab Tamyizul Muta'alim, sebaiknya kita mengetahui dulu definisi dari kitab Tamyizul Muta'alim yang saya bawa ini. Kitab Tamyizul Muta'alim adalah sebuah karangan dari Syekh Ahmad Maisur Shindi At-Tursidi yang diciptakan dengan bernazam-nazam atau bersyair dan juga bisa disebut bernada. Tujuan dari Syekh Ahmad Maisur Shindi At-Tursidi menciptakan nazam-nazam dari kitab Tamyizul Muta'alim ini ialah bertujuan agar seorang pelajar, khususnya seperti saya, seorang santri, bisa mencari ilmu dengan benar dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dengan cara yang benar. Itulah definisi dari kitab Tamyizul Muta'alim karangan Syekh Ahmad Maisur Shindi At-Tursidi. Langsung saja menuju ke topik pembahasan utama dari beberapa nazam dari kitab Tamyizul Muta'alim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua bab dari kitab Tamyizul Muta'alim. Bab yang pertama berjudulkan Al-Adabu Ba'dal Insirafi. Bab yang kedua Al-Adabun Nafsiyah. Di sini saya akan memakai 3 metode untuk memahami isi dari kitab Tamyizul Muta'alim. Yang pertama dengan memaknai, yang kedua dengan mengurati, dan yang ketiga dengan bayan atau menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu tawiki kutata krama ba'dal insirafi sawusi ing majelis ilmu. Ya'udu baleni sapa talib wa tarsai pelajaran anifah halil tas raji'u baleni sapa talib bu ing pelajaran. Hatta yakuna sehingga yakin ila dhamiri maring ati iku mutakila pindah, yang artinya dia mengulangi pelajaran yang baru datang dan mengulangi sampai ilmu tersebut pindah ke hati. Yang dijelaskan dari nazam ini ialah seorang pelajar atau yang bisa juga disebut dengan seorang santri, contohnya seperti saya, itu ketika sudah menerima sebuah pelajaran atau sebuah ilmu dari seorang guru, sebaiknya kita mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh guru tersebut, atau bisa disebut juga dengan murojaah. Nah, ketika kita murojaah, sebaiknya kita murojaah sampai ilmu tersebut benar-benar masuk ke dalam hati. Nah, ketika sudah masuk ke dalam hati, maka ketika kita menemukan suatu masalah yang berhubungan dengan ilmu tersebut, maka kita bertindak sesuai ilmu yang kita pelajari dari seorang guru tersebut. Itulah penjelasan dari nazam yang pertama dari Al-Adabu Ba'dal Insirafi. Nazam yang kedua yakni kadaka kaya mungkunu kaya belah kuduri ing dalam sadurunge teka kang kaping pindho dadadahu nganyari sapa talibku ing pelajaran ifton ngapalno an hala supaya manggon sapa ilmu bisa dari ing dalam ati qadina aqala kang temen kanjeng, yang artinya seperti begitu juga ketika datang yang kedua dan ia memperbaikinya dengan menghafalnya agar ilmu tersebut benar-benar pindah ke hati. Jadi penjelasan dari nazam ini ialah apabila kita sudah mendapatkan suatu pelajaran, kita mengulanginya lagi untuk yang pertama kalinya, maka kita harus mengulanginya lagi, murojaah lagi untuk yang kedua kalinya. Dan bukan hanya murojaah, tetapi juga menghafalkan ilmu yang sudah kita dapat dari seorang guru tersebut, agar ilmu tersebut benar-benar pindah ke hati kita dan kita yakin akan ilmu tersebut bisa pindah ke hati kita. Itulah penjelasan dari nazam yang kedua dari Al-Adabu Ba'dal Insirafi. Nazam yang ketiga tetapi berbeda bab, yakni bab Al-Adabun Nafsiyah, yang berbunyikan walyaku mustaqilan bi hasanil khuluqi alil ma'ati bil ma'ati mutaqila. Walyaku lan becik sapa talib
iku mustamilan nganggo bil hasani kelawan sabagus-baguse al-qurbu ahad alil ma'adibi lan luhure tata krama lil ma'ani marang derajat murtahilah hale manggon sapa talib, yang artinya dan wajib bagi santri memiliki akhlak yang baik dan yang luhur adabnya sehingga naik derajatnya. Penjelasan dari nazam ini ialah seorang santri bukan hanya harus pintar akan sebuah ilmu, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik. Nah, yang dimaksud akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak yang baik adalah sebuah perilaku kita atau tindakan kita yang pantas untuk kita aksi atau kita keluarkan dalam suatu permasalahan atau suatu peristiwa. Itulah penjelasan dari nazam yang ketiga yang sudah saya jelaskan, yang termasuk dari bab al-adabun nafsiyah. Langsung saja menuju ke bab yang selanjutnya. Man talabal ilma bisya'rin faqad talaba ala umuri dunya wa din mustaghilah. Man talabal ilma tawi sapane wong kang golek ilmu bisyar'i kelawan ilmu syariat faqad talaba mongko teman-teman nuberik sapa talabal ilma a'la ing luweh umuri dunya luhure pira-pira perkara dunya wadini lan perkara agama mustaqbilan hale kekumpul, yang artinya barang siapa mencari ilmu syariat maka dia benar sibuk mencari perkara dunia dan akhirat. Yang dijelaskan dari nazam ini, ketika kita belajar sebuah ilmu atau suatu ilmu, itu sebenarnya kita itu mencari atau sibuk di dunia dan juga sibuk di akhirat. Yang dimaksud sibuk di dunia dan di akhirat, ketika kita di dunia kita belajar sebuah ilmu, contohnya seperti ilmu fikih. Terus ada orang yang menanya kita tentang suatu ilmu fikih tersebut yang sudah kita pelajari dan kita menyampaikan ilmu tersebut. Itu adalah perkara dunia dan kita memberikan pengetahuan kita terhadap orang tersebut dan kita mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimaksud perkara di akhirat. Langsung saja kita menuju ke nazam yang selanjutnya. Wal yakum mat'amuhu hilla wa malbasuhu ala tuhu yastani tawiyahu saqila. Wal yakum an becik ana sapa mat'amuhu panganane talib iku halal wa malbasuhu lan pakaiane talib ala tuhu an alati talib iku yastanir mencorong sapa talib awiyan kelawan adine sodila hale bersih, yang artinya dan wajib bagi santri memakan makanan yang halal dan pakaiannya serta alatnya dia sendiri karena menjadi sebab bersinarnya hatinya dengan ilmu. Penjelasan dari nazam ini ialah ketika kita belajar, sebaiknya kita itu memakai alat kita sendiri, dan apa yang kita pakai seperti contohnya jas ini itu harus milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Dan makanan kita itu harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menjauhi makanan-makanan yang haram dan mengetahui apa saja makanan yang haram, contohnya seperti babi dan anjing. Itulah penjelasan dari nazam yang berbunyikan wal yakum mat'amuhu dan sampai selesai. Langsung saja menuju ke nazam yang berikutnya yang berbunyikan wal yuqalilan mubahati wa yazaniba anil ma'adini wa tamu sadar ajalan. Wal yuqalilan lan keciake mubahatin ing perkara kang mubah wa yazaniba lan madohi sapa talib anil ma'adini saking pira-pira dosa maktamu dosa sadana jala reket manggon apa
atau dosa. Yang artinya dan wajib bagi santri menyedikitkan perkara mubah dan menjauhi perbuatan dosa karena sesuatu tersebut adalah kotor dan yang bertempat di hati. Lalu ini menjelaskan bahwa seorang santri atau seorang pelajar itu wajib menyedikitkan perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah itu seperti apa? Seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan, tetapi bagi seorang santri itu harus kita sedikitkan. Bagaimana cara menyedikitkan perkara yang mubah tersebut? Contohnya seperti ketika kita makan, kita sudah kenyang akan makanan itu, dan ada makanan yang datang lagi kepada kita atau kita mendapatkan suatu rezeki, kita tidak ikut serta dalam memakan rezeki tersebut. Itulah yang dimaksud dengan menyedikitkan perkara yang mubah. Bukan hanya perkara yang mubah, tetapi juga perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu seperti apa? Contohnya seperti kita mengejek-ejek teman, mengolok-olok teman, itulah perbuatan dosa. Dan kita harus menjauhi perkara dosa tersebut atau perbuatan dosa tersebut. Itulah yang dijelaskan dari nazam yang berbunyikan wal yuqallilan mubahatin sampai selesai. Langsung saja menuju ke nazam yang berikutnya, nazam yang terakhir dari Al-Adabun Nafsiyah. Qala Ibnu Idris la yuflihu man talaba an ilma ma'izzatin wa mus'atin hamalan. Qala dawuh sapa Ibnu Idris anake Idris la yuflihu ora bejo sapa man wong talabal ilma ing golek ilmu ma'izzatin sertane mulya wa ustatin lan jembari hamala kang sangu bawa sapa man. Yang artinya Ibnu Idris berkata, tidak akan beruntung orang yang mencari ilmu dengan kemuliaan dan kelapangan saku yang dia bawa. Atau ini menjelaskan bahwa seorang pelajar dia mencari ilmu, tetapi dia mengharapkan ilmu tersebut bisa membuat dirinya mulia atau bisa membuat dirinya naik daun. Itu tidak akan membuat kita beruntung. Itulah ucapan dari Ibnu Idris atau yang bisa dikenal dengan Imam Syafi'i. Itulah penjelasan yang saya ketahui dari beberapa nazam dari kitab Tamyiz Muta'alim. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.